Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa, pertemuan kedua kita berkaitan dengan masalah-masalah isu pendidikan, isu dan problematika pendidikan. Kali ini kita membahas memahami pendidikan sebagai aset bangsa. Kita akan berbicara tentang kedua ini beranjak dari dikenalkannya di Indonesia ini ada model klasikal dan ada model individual. Dua model itu yang hari ini masih hidup di Indonesia secara berdampingan. Apa itu model klasikal? Model klasikal di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti klasikal didefinisikan secara bersama-sama di kelas. Berdasarkan pengertian tadi, maka model pembelajaran klasikal ini adalah suatu model pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan siswa secara bersama-sama melakukan diskusi, tanya jawab dalam kelompok besar, yaitu semua siswa yang ada di dalam kelas. Jadi keberlangsungan proses pembelajaran itu dilakukan bersumber dari seorang guru atau difasilitasi oleh seorang guru dengan menghadapi sejumlah anak dalam satu kelas. Nah, model ini nantinya akan berkembang apakah menjadi kelas real atau kelas maya. Saudara-saudara perlu diingat bahwa dengan adanya COVID-19 ini, klasikal itu pengertiannya sudah bergeser dalam pengertian real atau sering disebut offline atau dalam pengertian online atau maya, itu juga klasikal. Dengan melalui media atau menggunakan media yang ada, cara ini bisa berlangsung dengan model dasar klasikal tadi. Pada model pembelajaran klasikal, guru mendominasi dan menentukan seluruh proses kegiatan pembelajaran, antara lain ya, banyaknya materi yang akan diajarkan. Itu tergantung dari guru. Kemudian tata urutan materi pelajaran. Yang berikutnya kecepatan guru mengajar. Nah, semua ini dilakukan sumbernya dari guru. Nah, tentu kalau kita pelajari secara detail model klasikal maya dan klasikal real tentunya berbeda. Kalau klasikal real banyak materi yang akan kita berikan, kita transfer, itu tidak menjadi masalah karena tingkat kejenuhan agak sedikit melambat. Berbeda dengan dilakukan secara maya atau daring. Tentu makin banyak materi, peserta pembelajar akan makin tidak tertarik, apalagi dibungkus dengan cara monoton. Kemudian urutan materi pembelajaran, bolehlah baik online maupun offline, itu urutan materi ini tidak menjadi masalah karena secara bertahap dari umum ke khusus, kembali lagi ke umum atau dari umum ke khusus dan sebagainya. Kemudian kecepatan guru mengajar. Kalau di kelas offline, tentu kecepatan guru ini bisa diatur ritmenya sedemikian rupa, bisa berulang bila ada ditemukan peserta pembelajar yang barangkali agak mengalami kesulitan. Sedangkan di online hari ini tidak bisa seperti itu, karena kalau terlalu cepat juga persoalan, terlalu sering diulang-ulang juga menjadi persoalan, menjemukan tentunya. Dan ini tentunya memerlukan pedagogik baru untuk proses pembelajaran klasikal dengan cara online. Oleh sebab itu, berikut ini ada 5 langkah model pembelajaran klasikal dengan pendekatan saintik yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mengamati. Kegiatan belajar yang dilakukan yakni siswa membaca, mendengar, menyimak, melihat tanpa atau dengan alat. Itu mengamati.
Persoalannya kalau ini klasikal konvensional atau offline. Kalau klasikal dalam bentuk online, tentunya kegiatan siswa membaca, mendengar, menyimak, melihat, ini memerlukan pendamping. Nah itu yang diributkan sekarang oleh para orang tua, bagaimana susahnya mendampingi anak-anaknya dalam proses pembelajaran. Kemudian menanya, kegiatan belajar yang dilakukan yakni siswa mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dan apa yang diamati, atau pertanyaan yang mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Kalau klasikal yang masih yang konvensional, kegiatan pertanyaan ini tidak menjadi persoalan karena dialognya langsung. Tapi kalau online ini menjadi persoalan sendiri karena bayangkan kalau satu kelas itu dengan dunia maya yang beragam itu mengajukan pertanyaan, tentunya guru agak sedikit kewalahan karena habis waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Berbeda kalau klasikal konvensional bisa sekali jalan. Nah, berikutnya mengumpulkan informasi. Kegiatan belajar yang dilakukan, yakni siswa melakukan eksperimen, membaca sumber selain buku teks, mengamati objek atau kejadian, aktivitas atau wawancara dengan narasumber. Ini mengumpulkan informasi. Kalau dengan cara konvensional, tentu persoalan-persoalan ini tidak jadi menjadi hambatan. Ya. Tapi kalau dengan cara yang sekarang, yang online, tentunya ini memerlukan persiapan yang cukup matang oleh guru untuk pertemuan ke depan, apa yang harus diamati, buku teks mana yang harus dibaca, tunjukkan dari awal dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ada mekanisme dialog pengumpulan informasi sebelum pengumpulan informasi. Kemudian mengasosiasi atau menalar kegiatan belajar yang dilakukan, yakni siswa mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari hasil kegiatan yang di atas tadi maupun dari mengumpulkan informasi. Nah, menalar ini tentunya diperlukan dialog-dialog. Nah, kesulitannya pada sistem online, dialog-dialog ini terbatas dari spare waktu yang disediakan programmer untuk kegiatan pembelajaran. Ini menjadi persoalan. Kemudian yang kedua ada transfer nilai yang nanti dalam tataran yang kelima, yaitu mengkomunikasikan kegiatan belajar dilakukan, siswa menyampaikan hasil pengamatan dan menyampaikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis kepada gurunya. Nah, guru harus mentransformasi nilai tadi yang saya sebutkan dari yang nomor 4. Ini tentunya kalau di konvensional itu tidak menjadi persoalan. Tapi begitu pada tataran yang pada media pembelajaran yang dengan model pendekatan online, justru di sini kesulitan kita melakukan transformasi nilai. Oleh sebab itu, saudara-saudara, makin rendah kelas pembelajaran dengan sistem online, maka pedagogi guru dituntut makin kompleks dan makin canggih. Berbeda dengan mengajar di S2 seperti Anda, S3 seperti Anda. Hal seperti ini bisa terjadi, transformasi nilai ini bisa terjadi dengan banyak pintu masuk yang bisa kita lakukan sebagai caranya. Itu yang klasikal. Bagaimana yang individual? Model pembelajaran individual adalah pembelajaran yang menitik beratkan bantuan dan bimbingan kepada masing-masing individu. Pembelajaran individual atau pengajaran perorangan ini merupakan suatu strategi untuk mengatur kegiatan belajar mengajar sedemikian rupa sehingga setiap siswa memperoleh perhatian lebih dari yang diinginkan. Beda dengan kelompok. Kalau kelompok luas, banyak tapi dangkal. Kalau ini satu, sempit tapi dalam. Sebenarnya cara ini diilhami dengan cara sorogan yang ada di pesantren. Pesantren kita itu menggunakan cara sorogan yang individual ini, mengaji Al-Quran, membaca, kemudian menghafal, kemudian setor kepada mentornya. Ini pembelajaran individual.
Kalau tidak pas, apanya yang tidak pas, yang benar seperti apa, dan dibenari terus dan terus. Saudara-saudara, oleh karena itu pembelajaran individual ini mempunyai ciri. Yang pertama, peserta didik belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing, tidak pada kelasnya. Jadi ada yang sangat cepat, ada yang mungkin sangat lambat. Ini tergantung dari kecepatan individu. Kalau klasikal, yang terlalu cepat itu biasanya dirugikan oleh yang terlalu lambat. Atau yang terlalu lambat terseok-seok karena tidak bisa mengejar teman-temannya yang cepat. Kemudian yang kedua, peserta didik belajar secara tuntas. Karena peserta didik akan ujian jika mereka memang siap. Jadi dia secara individual siap, bisa go ujian. Tapi kalau tidak, ya enggak. Nah kalau di S2 saya kira ini gabungan. Pembelajarannya tadinya klasikal, kemudian tugas akhir berupa tesis, itu adalah secara individual. Jadi tergantung pada Anda, mau cepat selesai, mau lambat selesai, itu sangat tergantung pada Anda. Kemudian setiap unit yang dipelajari memuat tujuan pembelajaran khusus yang jelas. Jadi kalau Anda secara individual mempelajari X ini tujuannya untuk apa? Jelas. Tapi kalau klasikal, ya tergantung dari tujuan operasional secara keseluruhan. Masing-masing diabaikan kecepatannya dan lain sebagainya. Diambil rata-rata kelas. Tapi kalau individual enggak. Kemudian keberhasilan peserta didik diukur berdasarkan sistem nilai mutlak. Ia berkompetensi dengan angka bukan dengan temannya. Kalau tadi klasikal, dia berkompetisi dengan temannya. Tapi kalau individual berkompetisi dengan angka. Jadi dia sekarang saya baru dapat 6. Saya pengen dapat 7. Dia lakukan lagi. Dapat dia 7. Wah, ingin 9, lakukan lagi. Belum puas, ingin sempurna 10, dia lakukan lagi. Jadi kalau klasikal ya rata-rata kelas ditetapkan sebelumnya. Kalau mereka sudah di atas rata-rata kelas atau sama dengan rata-rata kelas ya sudah. Perkara itu yang jeblok di mana, yang tinggi di mana, ya itu nasibmu secara individual. Nah, ini bedanya. Model pembelajaran personal yang meliputi strategi pembelajaran ini kalau kita lihat sebagai berikut strateginya. Pertama, pembelajaran non-direct bertujuan untuk membentuk kemampuan dan perkembangan pribadi. Jadi kesadaran diri, pemahaman, konsep diri itu secara personal dalam hal ini, dalam pembelajaran yang personal ini, strategi pembelajarannya akan kelihatan. Bayangkan Anda kemampuan dan perkembangan pribadi itu kalau secara individual itu matang, tapi secara individual. Latihan kesadaran bertujuan untuk meningkatkan kemampuan interpersonal atau kepedulian siswa. Jadi latihan kesadaran dia, oh saya sampai sini itu tergantung dari dia. Kemudian sintetik untuk mengembangkan kreativitas pribadi dan memecahkan masalah secara kreatif. Jadi kalau personal, dia kalau mau memecahkan ini dia harus perlu bantuan ilmu lain, dia cari. Kalau dia klasikal, ya kalau nggak rame-rame ya nggak mau dia. Untuk apa? Nah, kalau individual enggak, oh ini harus dipecahkan dengan ini, alat bantu ini, dia kerja. Dan sistem konseptual, yaitu meningkatkan kompleksitas dasar pribadi yang luas. Jadi dia punya mindset untuk lebih luas, lebih wise dia melihat segala sesuatu persoalan-persoalan ini. Barangkali itu saudara-saudara yang dapat saya sajikan pada pertemuan kedua ini untuk memancing berdiskusi tentang hal-hal tadi, yaitu individual dan klasikal tadi. Saya persilahkan Anda berdiskusi atau Anda mendialogkan ini dengan teman-teman Anda, dan diharapkan Anda akan menyusun makalah tentang kedua hal ini. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.